Baik, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada kebaktian sore ini. Tuhan berkati. Kita lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai ayat 14. Ayat-ayat yang saya percaya tidak asing bagi kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya percaya ayat-ayat ini ayat-ayat yang tidak asing bagi kita. Tetapi seperti yang kita ketahui, ada banyak rahasia kemuliaan Tuhan yang tersembunyi di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai ada rasa bosan untuk kita menyelami ayat-ayat firman Tuhan. Ayat-ayat ini adalah sebagian dari penjelasan Rasul Yohanes tentang Yesus adalah Allah. Jadi temanya Yesus adalah Allah. Di hari-hari ini, seperti yang kita ketahui, salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan, yang menarik untuk didiskusikan, bahkan juga diperdebatkan, adalah topik tentang Yesus adalah Allah. Mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, mereka berusaha menggunakan berbagai macam alasan dan argumen untuk menenggelamkan ajaran tentang Yesus adalah Allah. Dan saya merasakan begitu kuat alasan dan argumen yang mereka pergunakan. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terkecoh dengan penjelasan mereka. Alkitab memang sudah menjelaskan bahwa di akhir zaman salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan adalah berbagai macam pengajaran yang membingungkan dan menyesatkan. Ya, memang Allah luaskan semua itu terjadi untuk menguji gerejanya. Bagaimanapun juga Allah harus menguji kerohanian daripada gereja. Itulah sebabnya Allah biarkan masalah-masalah datang, dan salah satu masalah yang Allah biarkan datang muncul ke permukaan, menghantam gereja Tuhan, adalah berbagai macam pengajaran yang membingungkan dan menyesatkan. Ya, saya berdoa dan berharap mudah-mudahan ayat-ayat ini yang akan kita selami bersama-sama memberikan pencerahan
tentang topik yang sedang hangat diperdebatkan di hari-hari ini, yaitu Yesus adalah Allah. Saya mulai dari ayat 14. Ayat 14 berkata begini, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Saya berhenti di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam ayat 1, Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, berarti sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, firman sudah ada. Dan kemudian Yohanes mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 1 kita bisa melihat bagaimana Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kemudian Yohanes juga berkata, dan firman itu juga adalah Allah. Muncul pertanyaan, apa bukti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Firman itu adalah Allah, dan kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, apa buktinya bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang menjadi manusia? Buktinya apa? Kalau kita berkata kepada dunia, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, mereka akan bertanya, mana buktinya? Apa buktinya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia? Ada beberapa bukti. Salah satu bukti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia pernah berkata begini, tunjukkan kesalahanku. Siapa satu-satunya orang di bumi yang berani berkata, tunjukkan kesalahanku? Cuma Yesus. Satu-satunya orang di bumi ini yang berani berkata, tunjukkan kesalahanku, cuma Yesus. Dan tidak ada yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus. Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa. Dengan kata lain, semua manusia sudah bersalah, tidak ada yang tidak bersalah. Tapi Yesus satu-satunya orang yang berani berkata, tunjukkan kesalahanku. Dan tidak ada yang bisa menunjukkan kesalahan Yesus. Itu salah satu bukti dari beberapa bukti bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi ada yang berkata begini, mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, mereka mengatakan Allah disebut Bapa, Yesus disebut Anak. Berarti Yesus lebih kecil dari Allah. Allah disebut Bapa, Yesus disebut Anak. Berarti Yesus lebih kecil dari Allah. Berarti Yesus ciptaan Allah. Dia bukan Allah. Dia adalah ciptaan Allah yang diberi kuasa untuk menciptakan. Luar biasa ya argumen mereka. Yesus bukan Allah, dia ciptaan Allah yang diberi kuasa untuk menciptakan. Dia lebih kecil dari Allah. Buktinya dia disebut Anak, Allah disebut Bapa. Saudara-saudara, dalam kitab Nabi Yesaya ada sebuah ayat yang terkenal. Coba kita lihat ayat ini supaya lebih jelas. Yesaya pasal 9.
Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1. Penasehat ajaib. 2. Allah yang perkasa. Yesus disebut Allah yang perkasa. Tidak disebut Yesus ciptaan Allah, tidak. Dia disebut Allah yang perkasa. Lanjut. Bapa yang kekal. Yesus disebut juga Bapa yang kekal. Kalau mereka mengatakan Allah disebut Bapa, Yesus disebut anak, berarti Yesus lebih kecil dari Allah. Yesus ciptaan Allah. Yesus bukan Allah. Kalau itu alasannya, Alkitab mengatakan Yesus disebut juga Bapa. Nah, bagaimana? Allah disebut Bapa, Yesus disebut anak, berarti Allah lebih besar dari Yesus. Bagaimana dengan ayat ini? Yesus disebut juga Bapa. Sama. Allah Bapa adalah Allah, Yesus juga disebut Allah yang perkasa. Sama. Allah disebut Bapa, Yesus juga disebut Bapa, sama. Lalu ada yang berkata begini, Bapa mengutus Yesus, pengutus lebih besar dari yang diutus. Allah mengutus Yesus. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Berarti Yesus lebih kecil dari Allah. Dia ciptaan Allah, dia bukan Allah. Buktinya dia diutus oleh Allah Bapa. Makanya tadi saya mengatakan kepada saudara, di hari-hari ini gereja diserang. Ajaran kita tentang Yesus adalah Allah diserang dengan berbagai macam alasan dan argumen untuk menenggelamkan ajaran Yesus adalah Allah. Menakutkan sekali. Argumen yang mereka pergunakan, alasan-alasan yang mereka pergunakan luar biasa licinnya. Nah, saudara-saudara, kalau mereka mengatakan Allah mengutus Yesus, berarti Allah lebih besar dari Yesus. Yesus lebih kecil dari Allah. Yesus ciptaan Allah. Yesus bukan Allah. Renungkan pertanyaan saya. Bisa atau tidak Yesus mengutus Allah Bapa? Kalau itu alasan yang mereka pergunakan, Allah mengutus Yesus, berarti Yesus lebih kecil dari Allah. Dia bukan Allah, dia ciptaan Allah. Nah, pertanyaan saya, bisa atau tidak Yesus mengutus Allah Bapa? Susah ya? Ya. Lalu dalam 1 Korintus pasal 15, kita lewatkan dulu hal itu. 1 Korintus pasal 15. Kita lihat dulu ayat ini, sekalipun mungkin saudara sudah hafal, ya kita lihat sajalah supaya lebih jelas. 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri
sebagai anak Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Perhatikan kata-kata, maka Ia sendiri sebagai anak Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Yesus menaklukkan diri di bawah Allah. Berarti Yesus lebih rendah dari Allah. Nah, ini ayatnya. Yesus menaklukkan diri di bawah Allah. Berarti Allah lebih besar dari Yesus. Yesus lebih rendah. Dia ciptaan Allah, Dia bukan Allah. Nah, ini ayatnya. Dia merendahkan diri, menaklukkan diri di bawah Allah. Apalagi Yesus pernah berkata, nah ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes pasal 14. Nah, kita lihat, kita bandingkan perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku. Maaf, karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini pernyataan Yesus sendiri. Bapa lebih besar dari aku. Jadi Bapa mengutus Yesus. Yesus menaklukkan diri di bawah Allah Bapa. Dan Yesus pun mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Nah, apalagi? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, muncul pertanyaan, mengapa Yesus mengatakan Allah Bapa lebih besar dari Dia? Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan Yesus menaklukkan diri di bawah Allah. Nah, mengapa demikian? Alkitab menjelaskan begitu jelas. Dia adalah Allah, Dialah firman yang menjadi manusia. Dan banyak lagi bukti-bukti dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi mengapa Yesus mengatakan Allah Bapa memang lebih besar dari aku? Ada ayat di dalam kitab Filipi, dan saya rasa lebih baik kita lihat ayat ini supaya lebih jelas. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, dengan kata lain, pikiran dan perasaan kita harus dijaga dengan baik. Jangan sampai pikiran kita dan perasaan kita bergerak liar. Kita mesti jaga baik-baik pikiran dan perasaan kita. Memang tidak mudah. Saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas.
Dan mengendalikan kehendak bebas itu tidak mudah. Tidak mudah. Dan Allah tidak mau ikut campur terhadap kehendak bebas kita. Jadi kita yang harus mengendalikan sendiri kehendak bebas kita. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan ikut campurlah terhadap kehendak bebas saya, Tuhan akan berkata, saya tidak bersedia. Kamu harus mengendalikan sendiri kehendak bebas kamu. Tapi kalau kita berkata, Tuhan berikan kekuatan kepada saya agar saya bisa mengendalikan kehendak bebas saya dengan baik, Tuhan akan berkata, saya bersedia. Kalau ikut campur terhadap kehendak bebas kamu, saya tidak bersedia. Tapi kalau memberikan kekuatan supaya kamu bisa mengendalikan kehendak bebas kamu dengan baik, saya bersedia. Allah tidak mau ikut campur terhadap kehendak bebas manusia. Tidak mau. Contoh, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, mengapa Allah tidak mencegahnya? Kalau Allah mencegahnya, mereka nggak jadi berbuat dosa. Nah, mengapa Allah tidak mencegahnya? Itulah bukti Allah tidak mau ikut campur terhadap kehendak bebas manusia. Lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan seterusnya dan seterusnya? Bagaimana dengan ayat itu? Betul. Artinya Allah ikut campur terhadap kehidupan manusia, tetapi Allah tidak mau ikut campur terhadap kehendak bebas manusia. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Allah ikut campur dalam kehidupan manusia, tetapi Allah tidak mau ikut campur terhadap kehendak bebas manusia. Artinya begini, dalam hal memberikan petunjuk kepada manusia, Allah ikut campur. Dalam hal memberikan peringatan kepada manusia, Allah ikut campur. Dalam hal memberikan pertolongan kepada manusia, Allah ikut campur. Tapi untuk ikut campur terhadap kehendak bebas manusia, Allah tidak mau. Allah bersedia memberikan petunjuk, Allah bersedia memberikan peringatan, Allah bersedia memberikan pertolongan, Allah bersedia memberikan kekuatan. Tapi untuk ikut campur terhadap kehendak bebas manusia, Allah tidak bersedia. Manusia harus kendalikan sendiri. Memang tidak mudah. Kalau mengendalikan kehendak bebas, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran itu gampang, saya percaya penjara pasti kosong. Nah, mengapa penjara penuh? Nah, itulah bukti tidak mudah mengendalikan yang namanya kehendak bebas. Tidak mudah. Kita perlu kekuatan dari Tuhan agar kita bisa mengendalikan kehendak bebas kita dengan baik. Nah, tugas kita adalah menjaga kehendak bebas kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita. Memang tidak mudah. Itulah sebabnya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan bersedia memberikan kekuatan. Tapi untuk ikut campur terhadap kehendak bebas kita, Tuhan tidak bersedia. Kita harus kendalikan sendiri. Setelah Paulus berkata begitu, ayat berikutnya, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, sudah lihat, Yesus disebut juga Allah. Ada banyak ayat dalam Alkitab Yesus disebut Allah. Lanjut ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah. Di ayat 5 Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu datanglah ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Allah. Lanjut, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
Saya berhenti di situ. Ayat itu mengatakan Yesus setara dengan Allah. Yesus setara dengan Allah. Saudara-saudara, kalau Yesus setara dengan Allah, bisa atau tidak Yesus mengutus Allah Bapa? Mereka kan mengatakan Allah mengutus Yesus. Jadi Allah lebih besar dari Yesus. Yesus kan diutus. Baik, pertanyaan saya, bisa atau tidak Yesus mengutus Allah Bapa? Kalau Alkitab berkata Yesus setara dengan Allah, berarti bisa. Tetapi itu tidak terjadi. Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Sekalipun bisa, dia bisa mengutus Allah Bapa karena dia setara dengan Allah, tapi dia tidak lakukan. Mengapa? Karena dalam Yeremia 23 ayat yang ke-22, Yeremia 23 ayat 22. Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 23 ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Saya ulangi, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Rupanya Allah punya dewan musyawarah. Di sorga ada dewan musyawarah. Siapa-siapa yang hadir? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan malaikat-malaikat. Itulah dewan musyawarah Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam dewan musyawarah Allah telah disepakati. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah menyepakati. Menyepakati apa? Allah Bapa sebagai pengutus, Yesus dan Roh Kudus sebagai yang diutus. Itu sudah disepakati dalam dewan musyawarah Allah. Mungkin hal ini banyak orang tidak tahu. Dalam dewan musyawarah Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus disaksikan oleh para malaikat. Sudah disepakati Allah Bapa sebagai pengutus dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang diutus. Jadi istilah pengutus dan diutus tidak menunjukkan besar kecil. Karena itu kesepakatan tiga oknum Allah. Allah Bapa sebagai pengutus, Yesus dan Roh Kudus sebagai yang diutus. Itu sudah kesepakatan di dalam dewan musyawarah Allah. Sama sekali istilah pengutus dan diutus tidak menunjukkan besar kecil, tidak. Itu hanya kesepakatan ketiga oknum Allah. Jadi bagaimanapun yang Paulus katakan, Yesus setara dengan Allah, betul. Tapi dalam kesepakatan di dalam dewan musyawarah Allah, Allah Bapa sebagai pengutus, Yesus dan Roh Kudus sebagai yang diutus. Itulah sebabnya tidak pernah terjadi Yesus mengutus Allah Bapa. Karena kesepakatannya Allah Bapa sebagai pengutus, Yesus sebagai yang diutus. Tapi kalau orang-orang tanya, bisa nggak Yesus mengutus Allah Bapa? Bisa. Yesus setara dengan Allah. Tapi Yesus tidak lakukan karena menurut kesepakatan Allah Bapa sebagai pengutus.
Jadi kalau mereka menggunakan alasan argumen Yesus lebih kecil dari Allah, buktinya dia diutus. Oh ya? Allah Bapa mengutus. Oh begitu. Tanyakan sama mereka. Yesus bisa nggak mengutus Allah Bapa? Bisa. Tapi Yesus tidak lakukan karena kesepakatan dalam Dewan Musyawarah Allah Bapa sebagai pengutus, Yesus dan Roh Kudus sebagai yang diutus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, jadi berdasarkan apa yang sudah kita lihat, dapat kita katakan dasar tentang ajaran Yesus adalah Allah, adalah dasar yang sangat-sangat kuat, tidak terbantahkan. Dialah firman yang menjadi manusia, dia juga Allah. Lalu untuk apa dia datang menjadi manusia? Kita kembali ke Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-12. Untuk apakah Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia? Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 12 menjelaskan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menjadikan manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah yang suci dan mulia. Alkitab mengatakan manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, Allah ingin punya anak-anak, tapi Allah nggak bisa beranak. Allah nggak bisa beranak, tapi ingin punya anak-anak. Untuk itu, Allah menentukan pilihan dari semua yang Dia ciptakan. Matanya tertuju kepada manusia. Dia pilih manusia untuk menjadi anak-anaknya. Dari semua yang Dia ciptakan, manusialah yang Dia pilih untuk menjadi anak-anaknya. Allah ingin punya anak, tapi Dia nggak bisa beranak. Nah, untuk itulah Dia pilih manusia untuk menjadi anak-anaknya. Tapi sayang, manusia sudah berdosa. Sedangkan Allah Maha Suci, Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Nah, untuk itulah Allah utus Yesus ke dunia ini menjadi manusia dengan tugas menjadikan manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah yang suci dan mulia. Itulah tugas yang Allah percayakan kepada Yesus, menjadikan manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah yang suci dan mulia. Untuk tugas itu, Yesus rela tinggalkan sorga untuk menjadikan manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah yang suci dan mulia. Yesus rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya. Dan Paulus mengatakan begini dalam Filipi pasal 2. Coba kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat yang kita lihat kembali ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk tugas menjadikan manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah yang suci dan mulia, Yesus rela meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Nah, rupanya waktu dia menjadi manusia, dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Nah, karena Yesus meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, itulah sebabnya mengapa Paulus mengatakan Yesus menaklukkan diri di bawah Allah. Wajar, dia harus menaklukkan diri karena dia sudah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Wajar, karena Yesus sudah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, dia tidak akan pernah mengatakan, Bapakku lebih besar dari aku. Tidak akan pernah, karena dia setara dengan Allah. Tapi karena dia sudah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, maka dengan sendirinya Yesus menjadi lebih rendah dari Allah Bapa. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dia menaklukkan diri di hadapan Allah Bapa. Tetapi setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, setara lagi. Jadi waktu dia menjadi manusia di bumi ini, dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia menjadi lebih rendah dari Allah. Itulah sebabnya dia berkata, sekarang Bapakku lebih besar dari aku. Loh, kenapa? Karena aku sudah meninggalkan kesetaraan aku dengan Allah. Dia rela meninggalkan kesetaraannya dengan Allah untuk tugas menjadikan manusia yang berdosa menjadi anak Allah. Tetapi untuk menyelamatkan manusia, untuk menjadikan manusia berdosa menjadi anak-anak Allah yang suci dan mulia, rupanya Yesus mengerjakannya secara bertahap. Seperti apa tahapannya? Saya tutup dengan bagian ini. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Untuk melaksanakan tugas itu, dia lakukan secara bertahap, yang menurut Yohanes pasal 1 ayatnya yang kita mundur lagi ke ayat yang ke 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang kepada orang-orang kepunyaannya. Maaf, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus datang kepada bangsa Israel. Tahapannya, pertama-tama dia datang kepada bangsa Israel. Pertama-tama dia layani bangsa Israel dulu. Itu tahapannya. Kenapa bangsa Israel lebih dahulu? Wah, kalau gitu Allah nggak adil. Terlalu cepat kalau kita menyimpulkan begitu. Terlalu cepat. Alkitab menjelaskan bangsa Israel adalah bangsa yang Allah pakai sebagai saluran untuk kedatangan Yesus. Yesus datang dari sorga, tetapi saluran yang Allah pakai adalah bangsa Israel.
Saya ulangi, Yesus datang dari sorga, tetapi saluran yang Allah pakai adalah bangsa Israel. Nah, karena bangsa Israel yang Allah pakai sebagai saluran untuk kedatangan juru selamat, itulah sebabnya bangsa itu yang mendapatkan prioritas yang pertama untuk pelayanan Yesus. Wajar, karena mereka yang dipakai sebagai saluran untuk kedatangan Yesus. Nah, untuk itu Allah berikan prioritas yang pertama, bangsa Israel. Tapi nyatanya sebagian besar bangsa Israel menolak Yesus. Datanglah ayat 12. Ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena sebagian besar bangsa Israel menolak Yesus, maka datanglah ayat 12 kepada semua orang, artinya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi setelah Yesus melayani bangsa Israel, kemudian dia melayani bangsa non-Israel. Itulah tahapannya. Bangsa Israel lebih dulu, baru kemudian bangsa non-Israel. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata sebelum dia naik ke sorga, kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, kamu akan bersaksi mulai dari bangsa Israel sampai kepada bangsa-bangsa lain. Seperti itulah tahapannya. Tapi yang pasti tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menjadikan manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah yang suci dan mulia. Itu tujuannya. Untuk tujuan itu dia rela meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Nah, berarti kita tidak salah pilih kalau kita memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Amin.